Ilmu perbandingan agama ini adalah asolah dakwahnya para nabi ya. Khalasatul dawatul anbiya ya, kekhususan dakwah para nabi. Karena akan belajar bagaimana berdialog, berdakwah kepada orang-orang non muslim. Apakah ini sesuatu yang baru? Tentu tidak ya. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW sendiri itu adalah berdakwah kepada kaum kerabatnya, orang-orang Quraisy yang mereka notabene-nya adalah orang kafir. Begitu juga pasca hijrah dari Mekah ke Madinah, penduduk Madinah itu 7.000 orang komunitasnya adalah Yahudi dan kurang lebih 4.000 Nasrani di sana, sisanya orang-orang pagan ya, penyembah berhala. Tapi akhirnya Madinah dan Mekah itu bisa futuh menjadi bertauhid semuanya ya. Dan kita tahu tidak hanya di situ, bahkan sampai seluruh jazirah Arab, Nabi Muhammad SAW mampu membebaskannya dari berhala ya, kemusyrikan, dan mengembalikan kepada nilai-nilai tauhid ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dakwah itu tidak melulu ya mendakwahi orang-orang yang sudah Islam ya. Karena kalau yang sudah Islam tentu mereka lebih mudah bisa belajar sendiri ya. Lebih mudah gitu. Tetapi bagaimana dengan orang-orang sekitar kita yang masih belum mengenal Islam, nah yang notabene mereka adalah orang-orang non muslim gitu. Jadi ini juga menjadi bagian daripada tanggung jawab kita sebagai muslim untuk mendakwahi mereka, dan juga mereka berhak untuk mendengar tentang Islam, dan itu nanti akan menjadi hujah tentu saja di hadapan Allah ketika di yaumil akhir nanti. Nah, wabil khusus ya, dakwah kepada ahlul kitab baik Yahudi maupun Nasrani ya. Kalau sekarang, generasi sekarang itu ada orang-orang ateis ya, kemudian ada juga istilah agnostik dan lain-lain. Belum lagi kita berbicara soal orang-orang di luar itu ya, di luar ahlul kitab ya, ada Hindu, Buddha dan seterusnya. Tapi mereka ini semua tergolong kepada orang-orang kafir, orang musyrik ya. Nah, bagian dari yang tadi. Nah, kenapa prioritas kita kepada ahlul kitab lebih dulu, Yahudi, orang dan Nasrani? Karena mereka ini adalah di antara umat yang memiliki nabi ya, yang merupakan originalitas mereka berasal dari Bani Israel ya, di mana Allah sudah mengutus nabi-nabi kepada mereka, lalu mereka menyimpang dari tauhid ya, sehingga menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah, pada para nabi, utusan-utusan Allah, dan juga mengingkari dan merubah ya agama tauhid itu menjadi agama musyrik ya. Nah, ini tantangan sekaligus peluang bagi kita ya. Karena barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam ayat lain dikatakan lebih baik dari unta merah gitu ya, jika kamu mampu menunjukkan seorang itu kepada hidayah ya. Jadi investasi amal di akhirat nanti bagi kita ya, sebagai orang muslim tentu saja. Nah, di sini jadi diperintahkan kita melihat dalam sirah nabawiyah bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk mempelajari kitab-kitab ahlul kitab ya, kitab seperti Taurat, Injil ya, yang berbahasa Ibrani maupun berbahasa Yunani, untuk supaya menguasai kitab itu, menguasai akidah dan teologi mereka, sehingga mampu mendakwahi mereka gitu dengan bahasa mereka. Ya, karena ini unik ya teman-teman ya. Kita berdakwah kepada ahlul kitab itu tidak sama dengan berdakwah kepada muslim ya. Kalau berdakwah kepada sama muslim itu lebih mudah ya, karena kita udah sama-sama Islam, sama bertauhid gitu ya. Tetapi kalau dakwah kepada ahlul kitab, maka ini lebih spesifik gitu. Artinya kita harus menguasai bahasa mereka, cara berpikir mereka, tradisi, adat istiadat, budaya dan bahasa mereka, sehingga apa yang kita sampaikan bisa mereka pahami, dan akhirnya mereka juga bisa mengenal tauhid dari kita. Nah, ini perintah Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya untuk mempelajari kitab. Tapi juga di Rasulullah SAW mengingatkan juga kepada kita orang-orang Islam ya, yang masih awam gitu, tidak diprioritaskan untuk mempelajari kitab mereka gitu, karena berbahaya gitu ya. Rasulullah SAW pernah menegur sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Satu ketika dia membolak-balik kitab Taurat ya, Rasulullah menegurnya, "Wahai Umar, apakah engkau mencari sesuatu dari kitab itu?"
Kata Rasulullah ya, kalau engkau janganlah mencari hukum dalam kitab mereka, karena aku khawatir mereka menyampaikan sesuatu yang benar, engkau menyalahkannya, atau sebaliknya mereka menyampaikan sesuatu yang salah tapi engkau membenarkannya gitu. Ya, ketahuilah seandainya Musa masih hidup saat ini, kata Rasulullah SAW, dia pasti menjadi pengikutku, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah sebenarnya menegur itu karena itu tadi ya, pada saat itu memang prioritas untuk memperdalam Islam lebih dulu, lebih diutamakan gitu sebelum kitab-kitab mereka tentu saja. Ini bagi yang awam ya. Nah jadi itu tadi ya, perlu belajar, tapi juga bagi yang khusus mau terjun di dunia perbandingan agama atau kristologi, tentu harus belajar secara sistematis gitu, sehingga nanti akan lebih baik ya dalam menyampaikan nilai-nilai Islam, kemudian meluruskan akidah mereka sehingga menjadi kembali kepada tauhid ya. Nah banyak ya kita tahu di kalangan mereka itu yang belum mengenal Islam gitu, tidak hanya di internal kita ya, orang Islam awam, apalagi orang-orang non Muslim ya. Ya, mereka tentu saja tidak mengenal dan tidak mengerti Islam, sehingga kita perlu mendekati mereka ya, jemput bola dan memperkenalkan Islam kepada mereka. Berdialog itu, berdebat itu bukan untuk memenangkan ego, tetapi bagaimana untuk mengajak mereka, menuntun, membimbing mereka supaya mau menerima hidayah Islam. Nah itu dua hal yang berbeda ya dengan sekedar mengalahkan argumen mereka dalam berdebat gitu. Memang perlu ya, ketika dibutuhkan kita untuk memberikan hujah, untuk meruntuhkan argumen atau hujah-hujah mereka, itu dibutuhkan. Tapi ini kan tidak setiap saat harus begitu gitu ya, tidak setiap saat harus begitu, karena asolah dakwah itu sendiri adalah membimbing ya, menuntun ya, sebagaimana akar kata daripada dai, duat itu ya, orang yang menyeru, orang yang mengajak kepada kebaikan gitu, dalam hal ini surga ya. Kalau mereka, istilah mereka mengenal hidup kekal gitu, tentulah harus disampaikan dengan cara-cara yang bermartabat, dengan akhlak, dengan adab ya. Apalagi dalam Al-Qur'an ya, matin ukhrijat linnas, kuntum ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, artinya melayani manusia di sini ya. Nah, jadi kita harus humble itu tentu saja. Kemudian juga di ayat lain dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Orang-orang Islam itu ya harus menjadi rahmat bagi semesta alam. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sehingga di sini dapat kita pahami bahwa kehadiran kita itu bukan menjadi ancaman, bukan menjadi sesuatu yang menakutkan ya, radikalisme, atau bukan sesuatu yang mengancam mereka, tapi justru membawa kedamaian, membawa menjanjikan keselamatan, dan juga menjadi sahabat bagi mereka. Dengan begitu kita bisa berdialog ya, dan menjadi perwakilan yang baik bagi Islam itu, sehingga menjadi contoh suri tauladan, mereka bisa mengenal Islam tidak hanya dari hujah-hujah yang kita sampaikan, dalil-dalil, tapi juga dari personality kita ya, kelembutan kita, karakter kita sebagai muslim. Nah ini tentu merupakan nilai yang lebih utama dibanding daripada berdebat itu sendiri.